Cerita ini akan membuat kamu ingin tinggal di kota besar. Guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku akan membahas tentang percintaan antara pemilik rumah pemakaman dan anak konglomerat. Iya guys, jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu kisah cinta mereka dan pembunuhan yang terjadi dengan beda usia 20 tahun, dan make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Aku upload video tentang misteri, video dan juga fashion plus reality tips setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Ini adalah Carthage, sebuah kota kecil di Texas, Amerika. Karena ini adalah kota yang sangat kecil, masyarakatnya saling mengenal satu sama lain. Di tempat ini juga sangat aman karena mereka semua tampaknya cukup beruang ya, karena pada tahun 1930 tiba-tiba diketahui kalau di kota itu terdapat banyak sekali sumber daya alam minyak bumi. Nah, dari orang yang seorang petani tiba-tiba menemukan kalau tanah milik mereka itu adalah sumber minyak, mereka menjadi kaya tiba-tiba. Beda dengan orang kaya baru di Carthage, Marjorie Nugent lahir di keluarga konglomerat. Iya, ayahnya adalah seorang pemilik supermarket. Jadi dari dia lahir, dia tidak pernah bekerja. Dia itu sangat beruntung ya. Dia memiliki 2 orang adik perempuan, tapi dia itu tidak akur dengan kedua adik perempuannya. Selain itu, ketika dia beranjak dewasa, dia sangatlah sombong, dimana kalau misalnya kamu bukanlah anak orang kaya lama, dia tidak akan mau berteman dengan kamu. Jadi, misalnya nih, dia ketemu kamu di sebuah acara gitu, dia bakal tanya gitu loh, oh papa kamu itu bisnisnya apa? Oh gitu, oh ya udah ya, nanti aja ya, aku bakal pergi ke sana dulu. Jadi kalau misalnya kamu bilang kalau oh ayahku itu adalah OKB gitu loh, kayak oh dia baru sukses bisnis minyak ini, si Marjorie itu bakal kayak oke, kamu itu nggak cukup baik untuk jadi teman aku gitu. Jadi dia tuh dikenal sebagai anak konglomerat yang sangat sombong, dan tampaknya semua orang nggak suka dengan dia gitu loh. Makanya ketika dia beranjak dewasa, tidak ada orang di kota Carthage yang ingin menikah dengannya. Jadi apa yang terjadi adalah dia dicomblangin dengan laki-laki yang sangat kaya juga, yang berasal dari kota di sebelah Carthage. Itu adalah sebuah kota yang bernama Midlands, di mana dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Rod, juga seorang raja minyak ya, tapi orang kaya lama. Akhirnya mereka pun menikah. Mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yang dinamakan Rod Jr. Dan di tahun 1989 mereka memutuskan untuk kembali lagi ke kota kelahiran Marjorie di Carthage, di mana tetap aja sama, orang-orang itu nggak suka sama Marjorie karena selain dia arogan, dia juga suka pamer gitu loh. Dia bakal pakai baju yang sangat branded dan dia akan memperlakukan pegawai dengan sangat tidak positif gitu ya. Misalnya dia lagi makan nih di restoran, dia bakal komplain gitu loh kepada pegawainya, kamu nggak usah ngomong sama aku seperti ini ya, kamu harusnya begini-begini ya. Jadi dia tuh ngomong seakan-akan dialah yang memiliki restoran tersebut gitu loh, dimanapun dia pergi. Jadi ini membuat Marjorie sangat susah disukai sama orang-orang, dan parahnya sudah dia ngomong kasar dengan pegawai restoran. Setelah dia selesai makan dan suaminya itu minta bill gitu ya, dia bakal nawar dong sama restoran itu, mau restoran itu bintang 5, mau Michelin atau restoran bintang 1, fast food restoran, dia bakal minta tawar gitu, karena dia bakal bilang kalau oh tadi airnya nggak cukup hangat, oh tadi supnya encer, oh tadi ini makanannya kurang panas. Jadi seperti itulah si Marjorie. Kira-kira apa yang dikerjakan oleh Rod gitu setelah dia pindah dari Midland ke Carthage? Well, dia bekerja sebagai presiden di sebuah bank ternama di Carthage, dan tampaknya mereka kaya gitu loh, mereka adalah milioner. Tapi di balik itu semua, tampaknya hubungan Marjorie dan Rod Jr.
Jr., anak satu-satunya itu tidak baik ya, karena si Marjorie itu selain sangat arogan kepada orang-orang, dia juga sangat protektif kepada anaknya. Jadi anaknya mau berteman sama siapa, dia harus cek dulu background temannya. Sebelum dia pacaran sama si A, si Marjorie bakal bilang kalau oh dia itu nggak cukup kaya, dia itu keluarganya nggak selevel sama kita, mending kamu single aja dulu, nanti aku bakal comblangin kamu. Jadi dia sangat protektif kepada anaknya, dan ini membuat si Rod Jr. sangat tidak bahagia gitu loh. Ditambah lagi, tidak hanya dalam masalah pertemanan dan juga hubungan romantis, si Marjorie juga mengkontrol keputusan karir anaknya. Sampai akhirnya ini membuat anaknya yang sudah beranjak dewasa sangat jengkel dan memutuskan untuk pindah ke kota lain, meninggalkan Marjorie dan ayahnya sendiri di rumah yang sangat besar di Carthage. Nah, pada bulan Maret 1990, ketika Rod berusia 70 tahun, dia kan sakit ya, kayak perutnya gitu, jadi dia harus pergi ke rumah sakit untuk operasi kecil. Tapi sama seperti kasus-kasus orang tua lain gitu ya, kadang kalau misalnya kamu masuk untuk operasi kecil, kamu nggak keluar lagi, dan itulah yang terjadi kepada Rod. Dia meninggal di meja operasi, dan ini membuat Marjorie sangat sedih, karena tampaknya dia kan nggak punya teman ya di Carthage, semua orang tuh nggak suka sama dia. Sampai-sampai meskipun orang menghormati Rod, mereka memilih untuk tidak datang di hari upacara pemakaman Rod. Bayangin, saking mereka jengkel sama Marjorie, hanya ada 10 orang saja yang datang. Ini membuat Marjorie sangat sedih. Well, tapi tampaknya ada seseorang yang menghibur dia gitu loh. Namanya adalah Bernhard Bernie Tiede. Kita bakal panggil dia Bernie. Dia adalah pemilik rumah pemakaman tersebut, dan kalau kamu lihat ya, dia itu cukup baik-baik ya, mukanya tuh lumayan lah ya, nggak jelek-jelek banget, tapi dia masih single di usianya yang ke-30-an lebih gitu. Ada rumor sih ya, kan ini adalah kota kecil ya Carthage, banyak sekali rumor-rumor yang bersirkulasi, dan mereka bilang kalau oh jangan-jangan si Bernie ini adalah gay, makanya dia nggak nikah gitu kan. Dia itu punya rumah pemakaman, dia juga sangat religius, dia juga adalah seorang pastor ketika dibutuhkan. Jadi dia itu adalah laki-laki yang serba bisa. Dia itu juga bisa bermain piano, dan dia itu juga pandai menyanyi. Jadi tampaknya dia adalah laki-laki yang penuh dengan talenta. Dia juga punya uang. Kenapa dia single gitu? Kita nggak tahu apa status Bernie ya sampai saat ini, tapi yang jelas dia itu memang kalau sama cewek dia itu kayak biasa-biasa aja, tapi sama pelanggan-pelanggan janda yang ditinggal oleh suaminya, kan kebanyakan memang laki-laki yang meninggal duluan gitu kan ya, jadi kayak perempuannya bakal ditinggal sendiri gitu. Nah, di akhir upacara pemakaman, si Bernie ini selalu ekstra baik kepada mereka. Dia bakal yang kayak pegang tangan janda tersebut, dan dia bakal bilang kalau oh aku minta maaf banget, aku tahu kamu pasti sedih banget, kalau misalnya kamu butuh apa-apa kamu bisa telepon saya gitu loh, saya bersedia untuk melakukan apa saja untuk membantu kamu di masa yang sangat sulit ini. Jadi si Bernie itu sangat perhatian kepada janda-janda customernya. Oke, nah pada bulan Maret 1990 itu sama juga, dia sangat peduli dan juga prihatin kepada Marjorie, karena Marjorie itu tidak disukai sama siapa-siapa. Dia merespon perhatian dari Bernie tersebut. Nah, tampaknya Bernie beneran, dia tuh memang beneran prihatin dan peduli gitu loh dengan janda-janda tersebut, dan dia sangat ekstra peduli kepada Marjorie. Setiap kali Marjorie suruh dia, tolong dong kamu ambil baju aku di laundry ini, tolong dong kamu beliin aku makanan di sini, aku sendirian nggak bisa nyetir gitu kan. Jadi lama-lama mereka tinggal bersama, dan rumor mulai bersirkulasi gitu ya, kayak oh my god, jangan-jangan si Bernie itu dia bukan gay, dia itu memang suka sama cewek yang usianya jauh lebih tua, makanya dia selalu baik sama janda-janda gitu kan. Dan tampaknya ini dikonfirmasi oleh hubungan Bernie dan juga Marjorie, karena benar saja 3 tahun kemudian si Bernie pindah ke rumah Marjorie, dan dia lebih fokus dengan Marjorie daripada bisnisnya. Selain itu, mereka juga mulai keliling dunia, mereka pergi ke Paris, mereka beberapa kali pergi ke London, mereka tampaknya bahagia gitu loh ya, dan hubungan mereka itu romantis gitu loh. Nah, selain itu, tampaknya cara berpakaian Bernie juga berbeda. Dia sekarang memakai baju yang branded, dia juga kalau misalnya kembali ke Carthage bersama dengan Marjorie, dia akan mengendarai mobil yang jauh lebih mewah daripada yang dia kendarain sebelum dia pacaran dengan Marjorie. Sama seperti berita lainnya ya, masyarakat di Carthage itu juga mulai menyebarkan rumor kalau oh si Bernie itu hanya ingin uang Marjorie, makanya dia itu pacaran sama Marjorie. Marjorie kan udah tua banget gitu kan.
Nah, tapi tetap saja tampaknya mereka tetap mesra dan tampaknya Bernie memberikan efek positif ya kepada Marjorie karena tampaknya Marjorie jadi lebih baik kepada pegawai restoran. Jadi dia tidak komplain lagi, dia malah memberikan tip kepada pegawai restoran. Padahal sebelumnya itu dia nggak pernah kasih tip dong, meskipun dia itu udah tajir banget, dia tidak pernah kasih tip, oke? Nah, tampaknya semua berjalan baik-baik saja. Ditambah lagi si Bernie itu mulai menyumbang uang yang banyak ke gereja-gereja di Carthage kan ya. Nah, ini pun membuat Bernie jadi makin disukai oleh masyarakat karena kan pertamanya itu dia adalah laki-laki yang sangat ramah, dia juga sangat peduli kepada orang-orang. Dia jadi makin disuka gitu loh. Dan kita bisa berasumsi ya kalau uang yang dia donasikan itu adalah uang Marjorie karena memang benar setelah mereka pacaran beberapa tahun kemudian, Marjorie mulai memberikan hak kepada Bernie untuk menggunakan uangnya sesuai persetujuan Marjorie. Jadi sebelum dia mau beli sesuatu sih tetap saja dia harus minta izin dulu gitu loh sama Marjorie. Nah, pada tahun 1996 semuanya berubah. Ada seorang laki-laki yang bernama Lloyd Taylor. Dia adalah seorang konsultan bisnis Marjorie di mana pada tahun 1996 uang yang diinvestasikan Marjorie itu menghasilkan banyak sekali keuntungannya. Di mana si Lloyd harus memberikan surat untuk Marjorie agar dia bisa tanda tangan gitu loh supaya uangnya bisa cair. Nah, di akhir tahun 1996 si Lloyd pun pergi ke rumah Marjorie di Carthage di mana ketika dia mengetok pintu tidak ada yang buka dan Marjorie pun handphonenya tidak diangkat. Ini membuat Lloyd jadi curiga, jangan-jangan ada hal buruk yang terjadi kepada Marjorie gitu kan. Nah, tapi dia tunggu lagi gitu loh sampai beberapa bulan, kayak Januari dia coba pergi lagi ke rumah Marjorie, dia coba telepon Marjorie, nggak ada yang angkat. Februari dia pergi lagi coba untuk telepon tapi nggak ada lagi yang angkat, sampai akhirnya dia langsung yakin kalau pasti ada yang nggak beres nih. Dia pun pergi ke investigator Carthage yang bernama Danny Buck di mana dia bilang kalau kayaknya kamu harus selidikin si Bernie karena kok si Marjorie itu nggak pernah angkat telepon aku gitu loh, padahal ada dokumen penting yang harus dia tanda tangani. Nah, si Danny Buck pun mencari si Bernie di mana si Bernie itu lagi liburan di Las Vegas. Ketika si Bernie mangkat telepon dari Danny, dia bilang kalau oh iya aku lagi Las Vegas, di rumah Marjorie itu lagi memang kosong, nggak ada orang, dan si Marjorie itu sebenarnya dia nggak sama aku juga gitu loh, dia lagi ada di rumah sakit di Templetown, Texas, satu kota yang dekat juga dengan Carthage, dan dia itu di rumah sakit di sana gitu loh karena dia sakit. Dia menggunakan nama alias karena dia nggak mau anaknya si Rod Jr. itu memasukkannya ke panti jompo, makanya dia menggunakan nama palsu supaya anaknya nggak bisa menemukan dia. Mendengar itu si Danny pun percaya ya kepada Bernie. Dia cuma bilang, oh ya udah kalau misalnya kamu udah balik ke Carthage, kamu cari aku ya, aku mau tanyain lagi beberapa pertanyaan penting gitu. Nah, ketika si Danny Buck menutup telepon, dia pinter dong, dia langsung mengecek database di semua rumah sakit di Templetown menggunakan nama alias yang dibilang oleh Bernie. Aku nggak tahu sih nama aliasnya apa, tapi setelah beberapa jam dia ngecek, ternyata tidak ada pasien yang menggunakan nama tersebut gitu loh. Nah, ini pun membuat si Danny jadi curiga sama si Bernie. Jangan-jangan si Bernie melenyapkan pacarnya, tapi tetap saja dia mencoba untuk tenang gitu ya. Nah, beberapa hari kemudian si Bernie kembali ke Carthage, tapi dia nggak menelepon Danny. Dimana pada saat Danny tahu, dia langsung menangkap Bernie yang pada saat itu lagi makan di restoran, dan dia pun bawa si Bernie untuk diinterogasi. Nah, si Danny pun tanya kepada Bernie, sebenarnya apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan gitu. Si Bernie bilang, aku bohong, si Marjorie itu tidak ada di rumah sakit, memang dia itu diculik. Iya guys, dia bilang kalau si Marjorie itu beberapa bulan yang lalu diculik dan penculiknya minta uang sekian-sekian, dan penculiknya juga bilang kalau misalnya kamu lapor hal ini kepada polisi, aku akan melenyapkannya, makanya aku nggak kasih tahu ke kamu gitu kan. Tapi tetap aja ya, gimana cara kayak nggak logika banget. Dan memang benar si Danny itu nggak percaya sama si Bernie. Dia lalu bilang kepada Bernie, oh ya udah deh, aku ingin menggeledah rumah Marjorie, aku ingin lihat kira-kira apakah ada bekas jejak jari penculik Marjorie atau enggak, atau mungkin kita bisa menemukan bukti-bukti lain gitu kan. Nah, si Bernie pun setuju, dimana akhirnya mereka pun pergi ke rumah Marjorie. Tapi karena Bernie itu adalah pacar Marjorie aja, hukum di Amerika itu mengharuskan keluarga pemilik rumah lah yang mengizinkan polisi untuk masuk ke dalam rumah gitu. Nah, akhirnya polisi pun menelepon Rod Jr. yang datang dari kota lain
lain, dan dia pun datang ke rumah Marjorie memberikan permisi agar polisi bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika polisi mengecek ya, pertama kali di ruang tamu, polisi menemukan kalau perabotnya itu sangat kotor gitu loh, kayak berdebu sekali, seakan-akan Marjorie itu udah nggak membersihkan perabotnya udah berbulan-bulan. Nah, ini pun membuat polisi jadi sangat curiga. Dan ketika polisi mengecek pendingin rumah Marjorie, itu kan cukup besar kan ya, mereka menemukan tubuh Marjorie. Ya guys, tubuh Marjorie yang disimpan di sana, dan polisi pun langsung kembali menginterogasi Bernie, di mana si Bernie langsung mengaku, dia bilang kalau iya benar, saya menembak Marjorie 4 kali menggunakan pistol dengan kaliber 22, dan saya sudah membunuh dia 9 bulan yang lalu gitu loh. Saya sudah menyimpan dia di pendingin tersebut selama 9 bulan. Alasan saya membunuh dia adalah karena dia itu verbally abusive. Iya guys, jadi dia cerita ini sama polisi. Dia bilang, selama aku pacaran dengan Marjorie, dia itu sangat kasar kepada aku. Dia anggap aku sebagai pembantu lebih daripada nganggap aku sebagai pacar. Kayak dia itu suruh aku sisir rambutnya, dia suruh aku gunting kukunya, dia juga suruh aku cuci kakinya. Jadi beneran aku tuh udah kayak pembantu dia gitu loh. Selain itu, dia juga suka bully-bully aku dengan kata-katanya yang kasar. Dan suatu hari di bulan November tahun lalu, aku udah gak sabar lagi dan akhirnya aku pun menembak dia gitu. Nah, mendengar itu ya, polisi kan tetap aja ngerasa kalau apa jangan-jangan kamu bunuh dia karena uang atau enggak. Nah, hal yang mengejutkan yang polisi temukan lagi adalah ternyata surat warisan Marjorie menuliskan kalau uangnya itu tidak diberikan kepada anaknya dong. Malah semua uangnya, yaitu 5 juta US dollar, itu akan diberikan kepada Bernie. Ini pun mengkonfirmasi kepada polisi kalau mungkin saja Marjorie itu verbally abusive sama Bernie ya. Tapi lebih mungkin nggak sih si Bernie itu menembak Marjorie untuk uangnya? Nah, akhirnya di tanggal 1 Februari 1999, Bernhard Bernie Tiede dijatuhkan hukuman 50 tahun penjara. Iya guys, jadi sampai hari ini dia masih hidup ya. Dan ada satu hal lagi sebelum kita akhirin cerita ini. Setelah polisi menangkap Bernie, polisi juga menggeledah rumahnya. Jadi bukan rumah Marjorie, rumahnya sendiri. Di mana polisi menemukan banyak sekali tape, video-video Bernie yang melakukan hubungan nakal dengan laki-laki lain yang juga tinggal di Carthage. Iya guys, jadi memang benar gitu loh rumor pertama, yaitu si Bernie itu adalah seorang gay. Dan ini membuat hakim jadi makin percaya kalau iya gitu loh, dia nggak cinta sama Marjorie, dia itu hanya ingin uang Marjorie. So iya guys, aku pengen tahu opini kamu. Menurut kamu apa motif dari Bernie untuk mendekati Marjorie? Apakah untuk uang atau memang dia benar-benar sayang kepada Marjorie meskipun dia pertamanya adalah seorang gay? Make sure untuk komen di bawah. Dan kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up. Follow aku di Instagram dan juga di Twitter @yumipan, dan kamu bisa kirim video request di DM Twitter aku. Dan juga ya guys, buat kamu yang ingin tahu warna lipstick hari ini aku pakai lipstick dari MAC. Warnanya itu adalah half and half, dan juga bulu mata aku pastinya dari Ahura Lash. So yeah guys, thank you so much for watching. I hope you have a wonderful day. Stay safe, and I will see you in my next video. Bye guys. I know I'm not alone.